Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Amin. Tak lupa selalu kita limpahkan curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kita yang tidak tatap muka secara langsung melalui video daring ini. Oke, perkenalkan Ibu Lydia Kencana Putri sebagai guru mata pelajaran anti korupsi. Nah, sebelum melanjutkan materi kita yang sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, terutamanya dalam masa pandemi ini ya. Tetaplah bekerja sama untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan virus corona COVID-19 ini. Selalu membersihkan tangan sehabis beraktivitas, menjaga jarak dan menggunakan APD protokol COVID seperti masker, sarung tangan, dan juga cairan pembersih yang berbahan alkohol seperti hand sanitizer. Oke. Kita lanjut ya. Dari materi yang sebelumnya itu tentang manfaat nilai-nilai anti korupsi, kita masuk ke klasifikasi kasus korupsi. Nah, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya itu semakin bertambah ya. Kasus korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan jumlah dan seberapa banyak kasus tersebut merugikan orang lain atau merugikan negara. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 5 berdasarkan jumlah yang dikorupsi, itu kasus korupsi diklasifikasikan menjadi 5 ya. Yang pertama ada korupsi gurem, korupsi sedang, korupsi kakap, korupsi besar, dan korupsi kecil. Oke. Klasifikasi kasus korupsi berdasarkan jumlah yang dikorupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi gurem. Nah, korupsi gurem ini merupakan korupsi yang bernilai kurang dari 10 juta rupiah. Ya. Kemudian yang kedua ada korupsi kecil, yaitu korupsi kecil merupakan korupsi yang bernilai antara 10 juta sampai dengan 100 juta. Oke. Yang ketiga ada korupsi sedang, yaitu merupakan korupsi yang bernilai di antara 100 juta sampai dengan 1 miliar. Dan yang keempat itu korupsi besar merupakan korupsi yang bernilai antara 1 miliar sampai dengan 25 miliar rupiah. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah korupsi kakap yang merupakan korupsi yang bernilai lebih dari 25 miliar. Ya. Oke, selain klasifikasi korupsi tersebut, kita juga bisa dapat mengetahui ada beberapa jenis korupsi ya menurut Syekh Hussein Alatas. Nah, Ibu sampaikan saja ya, kalian simak. Yang pertama itu ada korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Oke. Yang kedua ada korupsi ekstraaktif, yaitu adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan ya, tekanan tertentu yang dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri. Nah, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai ya. Kemudian yang ketiga ada korupsi investif. Nah, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian ya, atau secara langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang, seperti itu ya. Kemudian ada korupsi nepotistik. Nah, yang keempat korupsi nepotistik itu adalah korupsi yang berupa pemberian perlakuan khusus terhadap teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik ya, atau ini biasa disebut dengan perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku, seperti itu.
Selanjutnya nomor 5 itu ada korupsi autogenik ya. Jadi korupsi autogenik itu merupakan korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri ya. Selanjutnya nomor 6 ada korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Nah, selanjutnya ada korupsi defensif. Itu merupakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Seperti itu. Sampai sini semuanya paham ya? Kita lanjut kembali. Kita lanjut untuk contoh-contoh kasus korupsi ya. Nah, untuk contoh-contoh kasus korupsi ini bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu ada contoh korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi Korlantas Polri. Nah, ini bisa kita baca. Ini bermula dari tahun 2011 ya, 2011. Tender proyek yang dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi tersebut mengadakan 700 simulator. Nah, 700 simulator di sini ada 700 simulasi ya. Sepeda motor dengan nilai proyek sekitar 54 miliar dan 556 unit simulator mobil dengan nilai sekitar 140 miliar. Wah, besar ya. Namun, KPK berhasil mencium gelagat penggelembungan nilai proyek tersebut. Nah, kasus ini cukup menyita perhatian dan kemarahan publik. Pasalnya, Polri yang dianggap mempersulit langkah KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap para perwira tinggi di lembaga mereka yang diduga ikut bermain-main dalam proyek tersebut. Nah, pada akhirnya ada mantan Korlantas Irjen Joko Susilo dijatuhi vonis 18 tahun. Nah, di kurungan di tingkat Kasai. Serta Sukojo S. Bambang selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia yang dikenai hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, dalam kasus ini negara dirugikan 121 miliar. Oke, dari korupsi ini bisa kalian ketahui ya bahwa 121 miliar ini masuk dalam klasifikasi korupsi kakap ya karena dia sudah lebih dari 25 miliar rupiah. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang. Nah, contoh di sini adalah pada tahun 2009 ada proyek Hambalang itu lewat arahan Kementerian Pemuda dan Olahraga saat itu. Nah, Andi Malarangeng yang menilai bahwa Indonesia perlu memiliki sebuah pusat pendidikan latihan dan sekolah olahraga berskala nasional. Namun, seperti yang telah ditakutkan oleh masyarakat, proyek yang sedianya berdiri megah di Palembang dengan anggaran mencapai 1,75 triliun ini dibabat habis oleh para oknum beberapa elit politik yang diduga terlibat dalam proyek ini yang yang terlibat ialah Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan serta Nasarudin. Bukan hanya uangnya yang raib, entah kemana, namun fasilitas ini sempat menjadi wahana hantu. Nah, selama beberapa waktu akibat ditelantarkan oleh pemerintah saat itu, beruntung pemerintahan Jokowi terus menggeber perampungan proyek ini untuk persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Nah, disinilah nyalir Republik ini merugikan hingga 464 miliar. Wow, ini termasuk dalam korupsi kakap juga ya. Selanjutnya adalah contoh tentang korupsi pengadaan EKTP. Nah, kasus ini bermula pada saat Kemendagri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender proyek dengan harga 5,9 triliun. Namun,
Lembaga Indonesia Corruption Watch menilai adanya kejanggalan dalam mengaproyek tersebut. Dan benar saja, 6 bulan kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya persekongkolan dalam tender tersebut. Wah, ternyata ada orang yang bersekongkol dalam tender-tender ini ya. Lalu siapa saja para petinggi negeri yang diduga kuat terlibat? Nama-nama yang diduga mendapat uang panas dan akan segera diperiksa oleh KPK, di antaranya itu ada mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur aktif Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Ketua DPR saat ini Setia Novanto. Sedangkan KPK sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Nah, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Sugiharto dan stafnya Irman. Nah, dalam proyek ini negara merugi hingga 2,3 triliun. Ini cukup besar ya, karena sudah lebih dari 25 miliar jadi masuk dalam korupsi kakap ini. Selanjutnya juga ada korupsi SKLBLB. Nah, BLBI ini adalah program pinjaman dari Bank Indonesia terhadap bank-bank yang mengalami masalah pemenuhan pembayaran kewajiban yang erat kaitannya dengan krisis moneter tahun 1998. Nah, bank yang menerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tersebut tentu saja harus melunasi pinjaman yang diterima. Apabila resmi selesai melunasi, bank tersebut akan diberi surat keterangan lunas atau SKL. Nah, dalam masalah yang terjadi manakala Bank Dagang Nasional Indonesia yang saat itu pemegang sahamnya dikendalikan oleh Syamsul Nur Salim masih punya kewajiban untuk membayar 3,7 triliun. Wow. Padahal ia telah menerima SKL BLBI. Nah, tunggakan tersebut yang hingga kini tak pernah dibayarkan dan menjadi kerugian negara menurut KPK. Tentu saja ada permainan pejabat tinggi dalam kasus ini. Hanya saja hingga kini masih belum diketahui siapa pastinya, ya. Oke, itu contoh-contoh dari korupsi ya. Dan di sini contoh-contohnya ternyata sangat masuk ke korupsi kakap karena dia sudah melebihi dari 25 miliar ya. Oke, contoh lainnya lagi itu ada yang berhubungan dengan fenomena ya. Nah, sekarang ini kan kita mulai sadar bahwa di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan, itu pasti selalu ada kaitannya dengan korupsi ya. Nah, fenomena apa aja sih yang ada di sekeliling kita? Itu salah satunya yang pertama ada fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua ada fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Kemudian yang ketiga itu ada fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil ya. Terus ada lagi fenomena layanan yang lama, sulit dan birokrasinya panjang. Ada lagi fenomena merebaknya narkoba. Ada lagi fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah, nah, namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan juga ada fenomena lain-lainnya, ya. Kemudian bisa kita ambil kembali beberapa info-info tentang anti korupsi, ya. Di sini ada beberapa info-infonya. Yang pertama itu tentang negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Ya, itu terdapat dalam Depken and Lafontaine pada tahun 2006. Ya, kemudian ada harga infrastruktur lebih tinggi. Itu ada pada Golden and Peachy pada tahun 2005. Ada lagi tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Itu bisa kalian temui dalam Gupta, Davodi, dan Alonso Tam yang ada pada tahun 2002. Kemudian selanjutnya ada korupsi menurunkan investasi. Itu ada pada Paulo Mauro pada tahun 1995 dan karena adanya menurunkan pertumbuhan ekonomi ya. Selanjutnya ada persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Itu ada pada Sang ADB. Kemudian negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak
daripada negara rentan korupsi. Itu ada pada Kampos dan Paradan ADB ya. Oke, untuk info-info tersebut bisa kalian cek sendiri dari berita-berita yang ada, itu bisa kalian lihat. Mungkin cuman sampai sini yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian pahami ya. Jika memang ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung bertanya dengan Ibu ya melalui grup WA ataupun aplikasi Classroom yang akan kita buat nanti ya. Oke, juga sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada penyampaian yang salah atau kata-kata yang salah dalam penyampaian, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Dan untuk tugasnya nanti akan Ibu sampaikan di grup WA ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.